Baik, selamat siang kepada adik-adik mahasiswa Prodi Manajemen Lahan Kering. Eh, Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan tatap muka diskusi terkait dengan bagaimana manajemen budidaya ayam kampung unggul ya dengan mengoptimalkan bahan pakan lokal yang ada di sekitar kita. Baik, terkait dengan secara teknis, eh, kita sudah bertatap muka pada pertemuan minggu lalu, dan pada hari ini Jumat 18 Juli kita akan masuk pada sesi terkait dengan pakan ya, sesuai janji saya. Yang pertama, mengapa pakan perlu dipelajari, yaitu yang pertama adalah biaya pakan dalam bisnis peternakan ayam itu kurang lebih 70 sampai dengan 80%. Oleh karena itu, poin ini perlu memberikan perhatian untuk dimana supaya bisnis peternakan itu bisa menguntungkan atau bisa lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran. Terkhususnya bagaimana cara kita mengoptimalkan pakan lokal ya. Seperti itu. Yang kedua, harga pakan komersial itu mahal. Jadi gini, memang sejauh ini para peternak ini selalu bergantung pada pakan komersial, sedangkan kita tahu bahwa pakan komersial itu berada rata-rata itu kebanyakan berada di Pulau Jawa dengan jarak yang begitu jauh, sehingga rantai pasar yang begitu panjang menyebabkan harga pasti meningkat, ya, harga menjadi mahal ya. Yang ketiga, sebagian pakan bersaing dengan manusia. Jadi kalau kita lihat dalam komposisi ransum itu, misalnya jagung ya. Jagung itu sejauh ini secara nasional atau terkhususnya di NTT itu masih bersaing dengan manusia, karena syarat untuk dijadikan sebagai bahan pakan itu adalah bahan pakan tersebut tidak bersaing dengan manusia. Untuk sejauh ini di NTT jagung itu masih dibutuhkan untuk pangan, untuk konsumsi manusia itu sebagian besar belum mencukupi, sehingga untuk NTT secara umum itu belum layak menjadi sebuah bahan pakan pada tingkat industri, karena secara produktivitas, secara kuantitas itu belum bisa menjawab itu. Yang keempat, ketergantungan pada bahan impor. Ya benar ya. Sejauh ini jagung secara nasional maupun di NTT itu secara kuantitas itu belum mencukupi, sehingga masih bergantung pada impor yang harus didatangkan dari negara lain. Begitu pula bungkil kedelai ya. Kedelai ini merupakan pangan, tetapi yang digunakan di sini adalah bungkil. Sejauh ini bungkil kedelai pada tingkat nasional belum mampu mencukupi seluruh Indonesia, apalagi di NTT masih bergantung. Kalau di NTT masih bergantung pada Pulau Jawa, dan Pulau Jawa pada umumnya masih bergantung pada impor juga. Begitu pula tepung ikan dan bungkil kelapa. Itu beberapa bahan pakan yang secara umum biasa digunakan pada tingkat industri pakan. Ini adalah beberapa contoh bahan pakan yang biasa digunakan pada tingkat industri, baik industri besar maupun kecil terkait dengan industri pakan. Yang berikut, langkah-langkah menyusun ransum. Yang pertama, kita perlu mengetahui daftar bahan pakan yang tersedia ya, dan kandungan gizinya. Jadi bahan pakan yang ada di daerah kita, misalnya di Kabupaten Nagekeo, itu kita perlu mengidentifikasi itu. Kira-kira bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan pakan ya. Itu yang pertama ya. Selanjutnya kita perlu mengetahui kandungan gizinya. Kandungan gizi itu bisa kita peroleh, tidak perlu melakukan analisis laboratorium, kita bisa peroleh melalui kajian referensi, bisa membaca beberapa jurnal, beberapa riset atau beberapa buku, baik buku digital maupun buku online, yang dimana di dalamnya sudah ada hasil riset. Misalnya jagung adalah memiliki kandungan nutrisi, misalnya proteinnya 9 ya, lalu energinya berapa, dan selanjutnya itu seperti itu misalnya.
Yang kedua, mengetahui daftar kebutuhan gizi ternak. Ya, benar. Jadi kita harus mengetahui misalnya pada ternak ayam itu ada beberapa fase. Ayam kampung unggul itu ayam kampung ya, biasanya ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase starter, kemudian grower dan finisher ya. Nah, itu beberapa fase itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Misalnya pada fase starter itu membutuhkan protein itu 20%. Lalu pada fase grower itu membutuhkan kandungan protein itu 17,5%. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, itu sudah termuat dalam diktat ini. Yang ketiga, menyusun formulasi ransum ya. Dalam menyusun formulasi ransum itu ada beberapa metode. Yang pertama, bisa menggunakan metode bujur sangkar Latin. Yang kedua, bisa menggunakan metode trial and error. Yang ketiga bisa menggunakan metode 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 persamaan linear ya, itu yang paling mudah. Tetapi pada saat ini saya akan memilih dan merekomendasi salah satu metode yang menurut saya lebih komprehensif dari beberapa metode yang lebih lengkap, yaitu trial and error ya. Ya, ini adalah contoh kandungan gizi bahan pakan konvensional yang bisa kita dapat di sekitar kita. Ini sudah dimuatkan di dalam diktat, bisa dibaca nanti. Misalnya jagung memiliki energi 3300, protein 8,5, kalsium 0,02 dan fosfor 0,30 dan selanjutnya. Ini bisa dilihat pada diktat yang sudah saya share pada adik-adik sekalian. Ya, ini juga beberapa bahan pakan termasuk biji kapuk, biji karet, biji kemiri, sorghum, ya menir, tepung bekicot, tepung cacing tanah. Jadi ini adalah beberapa rekomendasi ya, beberapa rekomendasi yang bisa dipilih ya. Jadi tergantung di wilayah kita itu yang kita jumpai itu apa, yang ada yang mudah diperoleh, lalu secara ekonomi murah, kemudian secara kuantitas juga banyak. Ya, termasuk tepung daun singkong, daun lam toro, daun gamal, dan selanjutnya ya. Ya, di luar dari jenis bahan pakan yang direkomendasi sini juga boleh. Artinya kita bisa melihat dari beberapa kajian teori. Nah, ini beberapa maksimal rekomendasi dari setiap bahan itu, ada maksimal penggunaan ya. Ada jumlah yang harus dibatasi karena ada beberapa bahan pakan itu mengandung zat anti nutrisi di mana penggunaannya itu harus ada batasan. Misalnya tepung daun lam toro itu biasanya direkomendasi itu 5%. Nah, dari 5% dari total ransum yang akan diformulasikan. Ya, ini adalah kebutuhan gizi ayam kampung yang sudah saya sampaikan tadi dari beberapa fase, dari fase starter, grower hingga pada fase layer. Ya, ini rekomendasi konsumsi pakan dan air minum setiap hari. Ini adalah pemberian secara terbatas dan apabila pemberian itu secara ad libitum atau secara terus-menerus, ini bisa diabaikan. Tergantung ya. Ya, ini adalah salah satu contoh formulasi ransum. Saya akan memberikan simulasi dalam perhitungan ransum dengan menggunakan metode trial and error. Coba ada diperhatikan dengan baik. Ya, ini adalah contoh salah satu formulasi ransum yang menggunakan beberapa bahan pakan di sini, ya, yaitu yang pertama tepung jagung, dedak padi, ransum komersial BR1, tepung daun lam toro, dan tepung ikan murni. Jadi ada 2, 4, 5 bahan pakan. Kita bisa bedakan di sini ada 2 bahan pakan yang merupakan sumber energi, yaitu tepung jagung dan dedak padi. Kemudian ada ransum komersial, tepung daun lam toro, dan tepung ikan murni. Jadi 3 bahan pakan ini digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein. Ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati ini di sini adalah daun lam toro dan protein hewani di sini adalah tepung ikan murni. Lalu ransum komersial BR1 itu kita bisa kategorikan sebagai konsentrat. Ya. Baik,
cara melakukan formulasinya saya bisa menghapus dulu. Ya, jadi kita akan melakukan formulasi ransum ayam kampung sebanyak 30 kg ya. Sebanyak 30 kg ayam kampung fase, misalnya di sini kita mau menyusun untuk fase grower ya. Itu fase grower. Jadi kita harus ketahui bahwa fase grower itu membutuhkan berapa kandungan protein? 20 grower ya. 17,5% protein, energi metabolisnya 2800, metionin 0,21, lisinnya 0,45, kalsiumnya 1,0 dan fosfornya 0,40 ya. Baik. Ya. Nah, ini untuk membantu dalam proses formulasi itu kita harus membuatkan tabel. Ya, tabel seperti ini kurang lebih bisa dilihat. Menggunakan tabel seperti ini, lalu setelah itu kita menentukan jenis bahan pakan apa saja yang akan kita formulasikan sesuai dengan wilayah kita ya, yang ada di wilayah kita, yang misalnya jagung ya, dedak padi, ransum komersial, tepung daun lamtoro, dan tepung ikan murni. Baik, ada 5 bahan. Selanjutnya kita harus mengetahui dari setiap bahan pakan ini, kita harus mengetahui kandungan protein kasar dan energi metabolisnya. Misalnya di sini jagung ini 9%, energi metabolisnya 3370, dan selanjutnya sampai pada tepung ikan. Kita input semua, ini bisa diperoleh dari referensi ya, bisa didapatkan di internet, bisa juga diperoleh pada tabel kandungan nutrisi yang tadi. Setelah kita memilih beberapa bahan pakan, kita input kandungan nutrisinya ya. PK-nya, protein kasarnya berapa, energi metabolisnya berapa. Selanjutnya kita mengisi rekomendasi komposisi ya. Komposisi dari masing-masing bahan pakan ya. Ya, energi bahan pakan kandungan energi itu biasanya sampai dengan 70%. Lalu sisanya adalah kandungan bahan pakan bersumber protein. Ya, misalnya di sini tepung jagung kita input berapa ya? Misalnya 45 atau 50%, sisa 50 ya. Oke. Yang kedua, dedak padi itu coba kita input 20%. Yang ketiga, ransum komersial kita input berapa? 10%. Tepung daun lamtoronya 10%. Tepung ikan murinya 10%. Ya, totalnya sudah 100. Sekarang kita lihat apakah dengan ini kita isi saja ya. Nah, dengan komposisi seperti ini, apakah sudah menjawab kebutuhan protein dan energi? Kita lihat bahwa kebutuhan proteinnya adalah di fase grower ya, umur 3 sampai 18 minggu adalah 17,5 dan energi metabolisnya 2800. Sedangkan yang diperoleh di sini ya, protein kasarnya 17,34 dan energi metabolisnya 2900. Jadi posisi sekarang adalah energinya kelebihan karena yang dibutuhkan adalah 2800 dan protein kasarnya masih kekurangan sedikit ya, yang dibutuhkan adalah 17,5, yang kita peroleh adalah 17,34. Dengan demikian kita harus meningkatkan karena kekurangan adalah protein, kita harus tingkatkan komposisi bahan pakan yang mengandung protein ya. Kita lihat di sini kita bisa tambahkan apa ya? Kita bisa tambahkan, coba kita tambahkan tepung ikan menjadi 15%. Oke, berarti kita harus kurangi dia jagung, coba ya. Jagung dikurangi 5% sehingga 45. Oke, ini totalnya harus 100% ya. Ya, posisinya 45%, 20, 10, 10, 15. Jadi dengan posisi seperti ini,
Oh, ternyata kita mendapatkan energi metabolisnya masih lebih 2897, lebihnya sedikit. Ya, hampir 2900. Sedangkan PK-nya melebihi ya, sedangkan yang dibutuhkan adalah 17,5. Jadi ikannya bisa kita kurangi, coba kita kurangi menjadi 12%. Ya, lalu kekurangannya kita coba tingkatkan pada dedak. Dedak menjadi 28%. Oh, maaf. 23%. Ya. Oh, masih tinggi ya protein. Artinya pada posisi seperti ini masih bisa, tetapi kita rugi secara ekonomi ya. Karena proteinnya masih tinggi sedangkan umurnya sudah pada fase gravida. Jadi kita harus kurangi lagi ya, kurangi lagi. Coba kembali menjadi 11% saja ikannya. Ya, sedangkan dadangnya kita naik menjadi 24%. Ya, pada posisi seperti ini sudah menurun PK-nya. Ya, kita kembali pada tepung dalam toro tadi bahwa rekomendasinya maksimal adalah 5%. Jadi kita harus perbaiki ini menjadi 5% saja maksimal. Ya, jadi sekarang posisi totalnya 95%, kita bisa tambahkan lagi karena posisinya sudah proteinnya 17,67, jadi kita bisa tambahkan pada coba kita tambahkan pada dedak padi ya. Dedak padi kita buatkan 29% untuk menggenapi 100%. Ya. Oh, kalau seperti ini ternyata PK-nya masih 17 turun ya. Jadi kita kembali ya. Oke, jadi sepertinya tidak pas. Kalau dedak padi ditambah, kita coba tambahkan pada jagung. Jagung menjadi 50%. Oke. Oh, ternyata masih turun. Kita kembali lagi. Ya, ini namanya trial and error ya. Mencoba lalu gagal, mencoba lagi, gagal sampai mendapatkan hasil. Coba kita tambahkan lagi ikannya menjadi 12% ya. Sedangkan dedaknya itu menjadi 28. Ya, pada posisi seperti ini saya pikir sudah cukup karena ini adalah bahan lokal, jadi lebih sedikit tidak bermasalah, tetapi yang penting tidak boleh kurang ya. Meskipun protein yang dibutuhkan adalah 17,5 ya, sedangkan energi yang dibutuhkan adalah 2800. Pada posisi seperti ini saya pikir tidak bermasalah. Lebih sedikit tidak terlalu bermasalah karena kandungan nutrisinya kita tidak mengetahui secara pasti berdasarkan hasil laboratorium, tetapi acuan kita adalah dari hasil kajian sebelumnya. Sedangkan kandungan nutrisi dari bahan yang kita rekomendasikan belum tentu sesuai dengan hasil riset itu. Jadi lebih sedikit akan lebih bagus, sehingga adanya kemungkinan bahan pakannya rusak lalu berdampak pada penurunan nilai gizi itu bisa diantisipasi karena kita sudah menentukan standar yang lebih tinggi daripada standar yang seharusnya ya. Kurang lebih seperti itu kita sudah bisa mendapatkan. Lalu selanjutnya komposisi dalam persen, jadi ini 100% bahannya. Sekarang komposisinya dalam kilogram. 1 kilogram itu kita belum mengetahui karena kita mau menyusun dalam jumlah 30 kg misalnya. Baik, caranya adalah kita blok di sini, kita blok ya, lalu ketik sama dengan lalu kita blok lagi ini semua ya, dibagi dikali 30 karena semua dibagi dengan 30 kg, lalu ditekan Ctrl Shift Enter. Oke. Aduh, maaf. Maaf. Kita ulangi. Ya, kita ulangi sama dengan setelah diblok semua. Blok semuanya dikali dengan 30 kg
dibagi dengan 100 ya. Ctrl Shift Enter ya. Jadi demikian gambaran untuk formulasi 30 kg ini kita memperoleh masing-masing bahan pakan adalah jagung 14 kg, dapat di 8 kg, ransum komersial 3 kg, tepung dalam toronya 2 kg, tepung ikan murinya 4 kg. Jadi demikian gambarannya untuk sementara dari masing-masing bahan pakan itu seperti ini untuk 30 kg. Sedangkan ini adalah harga ya. Harga ini sengaja ditampilkan agar kita mengetahui berapa harga dari hasil formulasi ini ya. Jika apabila kita mau melakukan formulasi sebanyak 30 kg itu kita membutuhkan biaya berapa misalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah harga berdasarkan proyeksi ya. Jadi tepung jagung dikasih harga 7.000, dada padi itu 3.000, langsung komersial diberi harga 10.000, tepung dalam toro dikasih harga ya. Dalam secara bisnis dalam ekonomi itu meskipun tepung dalam toro itu diperoleh dengan gratis tapi tetap diberikan harga. Tepung ikan juga diberikan harga berdasarkan harga hasil survei untuk daerah Ngada Nagakeo itu kurang lebih 18.000 rata-rata ya. Jadi ini adalah harga total apabila kita membutuhkan dengan komposisi masing-masing seperti ini. Dikalikan dengan jumlah kilogram, dikalikan dengan harga per kilogramnya kita perolehkan ini. Lalu untuk mendapatkan 30 kg bahan pakan itu adalah membutuhkan biaya sebesar 219.000. Ini berdasarkan formula 1 ya. Ada 6 formula sesuai yang ditampilkan pada diktat itu kita buatkan ada 6 formula, jadi silahkan dipilih mana formula yang termurah ya. Kalau yang berdasarkan formula ini, formula 1 ini kita membutuhkan 219.000 per 30 kg. Jadi untuk sementara coba kita cek harga per kilogramnya adalah dibagi dengan 30 ya 7.300 ya. Kita mendapatkan harga 7.300 per kilogram ya. Jadi untuk formula 1 ini kita mendapatkan harga ransum itu sebesar 7.300 rupiah per kilogram. Dibandingkan dengan ransum komersial yang beredar saat ini adalah rata-rata dengan harga paling murah 10.000 per kilogram ya. Jadi kita mendapatkan keuntungan atau ada selisih harga sebesar 10.000 dikurang dengan 7.300 yaitu kurang lebih 2.700 ya. Jadi terjadi selisih 2.700. 2.700 per kilo ini apabila ya 2.700 per kilo ini apabila kita hendak memproduksi sebanyak 1 ton misalnya atau 1.000 kg ya. 1.000 kg. Ya, berarti kita mendapatkan efisiensi penghematan ya sebesar 2.700.000 ya. Dari 1 ton itu kita mendapatkan penghematan sebanyak 2.700 dibandingkan dengan ransum komersial yang kita beli pada perusahaan misalnya ya, dibandingkan dengan ransum yang kita formulasi sendiri. Jadi perbedaannya di situ. Kita mendapatkan penghematan sebesar 2.700.000 per 1 ton. Itu berdasarkan rekomendasi formula 1 ya. Demikian saya pikir silakan dipelajari. Untuk sementara ini gambaran terkait dengan bagaimana formulasi. Nanti kita carikan waktu untuk bagaimana lakukan simulasi secara langsungnya. Untuk sementara silakan adik-adik melakukan simulasi secara pribadi dengan menggunakan laptop masing-masing ya. Silakan untuk mencoba dengan tutorial yang disampaikan ini. Nanti tolong di like, subscribe dan komentar ya. Komentar yang ada adalah nama lengkap ya, nama lengkap mahasiswa sehingga itu menjadi acuan dalam absensi. Baik, terima kasih, selamat sore.